rata-rata juga sama karena semuanya menggunakan anaerobik plus aerobik. Ini juga ya anaerobik plus aerobik. Jadi banyaknya lumpur yang akan dihasilkan itu diperkirakan sama. Sehingga banyaknya lumpur terolah yang dibuang juga diperkirakan adalah sama. Tapi di biaya konstruksi ini berbeda ya. Alternatif 1 ini lebih mahal dibanding dengan alternatif 2. Sedangkan untuk biaya operasional dan pemeliharaan itu nilainya sama, yaitu 2,5 hingga 5 US dollar per orang per tahun. Itu ya. Jadi kalau kalian sebagai perencana disuruh memilih alternatif 1 atau alternatif 2, ya lebih baik memilih alternatif yang kedua. Karena dia memiliki tingkat pengolahan yang sama dengan alternatif 1, tapi dia membutuhkan lahan yang lebih sedikit dan biaya konstruksi yang lebih murah. Begitu. Untuk lain-lainnya itu adalah sama. Tapi kalau ternyata antara alternatif 1 dan alternatif 2 itu lebih murah alternatif 2, tapi tingkat efisiensinya itu lebih tinggi alternatif 1 dan yang memenuhi baku mutu itu adalah alternatif 1, maka mau tidak mau yang terpilih adalah alternatif 1. Begitu. Cukup jelas atau ada yang ingin bertanya sebelumnya? Tidak ada? Nanti kalian bisa membaca bukunya Metcalf Eddy atau bukunya Kosim ya mengenai pemilihan alternatifnya ini. Nah, kemudian ada pemilihan debit dan beban massa pada perancangan ya. Untuk debit sendiri ada average daily flow, minimum hour, minimum day, minimum month, peak hour, maximum day, and maximum month. Nah, penggunaan setiap debit ini itu berbeda-beda. Katakanlah untuk average daily flow atau debit rata harian gitu ya. Ini digunakan untuk pengembangan dari rasio flow rate dan untuk mengestimasi biaya pompa dan bahan kimia yang dibutuhkan. Sedangkan untuk penentuan ukuran ya dari fasilitas pompa itu lebih baik menggunakan minimum hour ya. Fasilitas pompa untuk turn down atau untuk shutdown-nya itu menggunakan minimum hour. Sedangkan untuk penentuan ukuran dari saluran inlet ya untuk mengontrol deposisi dari padatan itu lebih baik menggunakan debit harian minimum. Kemudian untuk memilih ya jumlah minimum dari kebutuhan unit selama periode low flow ya, dan untuk menentukan jadwal shutdown untuk pemeliharaan itu lebih baik menggunakan debit minimum month. Untuk sizing ya, sizing of pumping facilities and conduits, sizing of physical unit operation, grid chamber, sedimentation tank, and filter, sizing chlorine contact tanks, ini lebih baik menggunakan peak hour. Sedangkan untuk sizing of equalization basin, chlorine contact tanks, sama sludge pumping system lebih baik menggunakan maximum day. Sedangkan untuk record keeping and reporting serta sizing of chemical storage facilities menggunakan maximum month gitu ya. Jadi debit yang digunakan itu bisa berbeda-beda dalam penentuan ukuran dari unitnya. Sedangkan untuk beban massa ya atau mass loading itu digunakan untuk misalnya minimum month digunakan untuk proses turn down requirement ya.
kebutuhan untuk proses turn down. Kemudian minimum D digunakan untuk sizing of tricking filter recycle rate atau laju recycle dari tricking filter. Maksimum D untuk menentukan sizing of selected process unit. Kemudian maksimuman untuk menentukan ukuran dari fasilitas penyimpanan lumpur dan ukuran dari kebutuhan composting. 15D maksimum digunakan untuk penentuan ukuran anaerobik dan aerobik digester. Sustain loading, ya, sizing of selected process unit and ancillary process equipment, ya. Jadi untuk menentukan ukuran dari unit proses yang terpilih, ya, dan equipment atau alat dari proses yang terpilih tersebut. Gitu. Ini adalah mass loading, ya, atau beban. Kalau ini tadi adalah debit. Jadi yang sering digunakan untuk sizing secondary, ya, itu seringnya kita menggunakan bebannya. Nah, kita akan mulai dari preliminary treatment, ya. Preliminary treatment itu contohnya adalah screening, grid chamber, sama equalization basin yang akan saya ajarkan di kuliah ini. Ya, ini ada gambar dari instalasi rangkaian unit, ya, di sebuah instalasi pengolahan air limbah. Di sini adalah titik masuknya influent, kemudian unit pertama, ya, ini adalah screen and comminution, ya. Kemudian masuk ke grid removal, kemudian ada offline flow equalization, ya, used to dam peak flow. Kemudian masuk ke primary settling, masuk ke biological process, masuk ke secondary settling. Kemudian berakhir di effluent filtration, ya. Kemudian ke klorin dan di klorin kontak basin. Kemudian selanjutnya adalah effluentnya. Ini untuk airnya, ya. Sedangkan untuk lumpurnya, nah, untuk lumpur dari primary settling ini menuju solid and biosolid processing facilities. Gitu. Sedangkan lumpur dari secondary settling, ya, sebagian dikembalikan ke biological process, sebagian lagi dibuang ke waste biosolid thickening. Nah, yang di waste biosolid thickening, ya, untuk biosolidnya akan menuju ke solid and biosolid processing facilities, sedangkan airnya akan kembali ke primary settling. Begitu. Nah, untuk effluent dari filtration, ya, ini kan ada backwash, ya, backwash. Waste backwash water storage. Jadi untuk backwash-nya itu akan disimpan, ya, air backwash-nya, air yang habis digunakan sebagai air backwash itu akan disimpan dan dikembalikan ke primary settling. Gitu. Untuk klorinnya ini ada tempat kontaknya, tempat pembubuhannya di klorin mixing, dan ada tempat kontaknya di klorin kontak basin. Nah, untuk yang diarsir ini merupakan unit proses, ya. Sedangkan yang tidak diarsir ini merupakan unit operation. Gitu. Jadi unit proses itu yang sering terjadi proses secara kimia atau proses secara biologi, itu disebut sebagai unit proses. Tapi kalau dia hanya mechanical gitu, ya, atau fisik, maka dia disebut sebagai unit operation. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kita akan belajar ini, ya,
Preliminary itu berarti sebelum masuk primary settling. Ada screen, grid chamber, dan ada equalization basin. Nah, ini screening. Ini kemarin bisa kalian lihat di videonya yang Zurich itu ya, kan juga screen-nya mirip-mirip ini, cuman ini screen-nya sudah screen-nya belum ditanam gitu ya. Ini masih di pabriknya mungkin ya, atau masih di instalasi sebelum ditanam gitu. Nah, bentuknya screen itu sebenarnya seperti ini ya. Tingginya pun sangat tinggi ya. Ini manusia ada di sini, ketinggiannya katakanlah nih orang luar nih 1,8 meter gitu ya. Ini ketinggiannya lebih dari 1,8 meter. Gitu. Nah, ini itu sudah dijual secara pabrikan ya. Kalau memang kalian menggunakan yang mechanical cleaning ya. Tapi kalau yang dibersihkan secara manual atau manual cleaning, kalian bisa membuat screen sendiri dan itu tidak disalahkan, diperbolehkan. Karena kalau membuat screen sendiri itu kan lebih murah gitu biayanya. Nah, kalau negara berkembang itu kan agak mikir-mikir ya kalau biayanya mahal, jadi lebih baik kita membuat screen sendiri, nggak masalah gitu. Tapi kalau membeli dari pabrikan juga tidak masalah. Nah, kita akan belajar mengenai classification of screen, ya, kemudian serta screening characteristic and quantities. Nah, ini ya, unit proses pertama yang umumnya ditemui di instalasi, yang umumnya ditemui di instalasi pengolahan air limbah adalah penyaringan atau screening. Dua tipe umum dari saringan yaitu coarse screen dan fine screen digunakan sebagai preliminary treatment. Ya. Jadi ini adalah pengolahan pendahuluan. Ini screening ya, ada coarse screen, ada fine screen, dan ada micro screen. Tapi untuk air limbah sendiri jarang ya sampai micro screen. Di fine screen aja sudah jarang gitu, apalagi micro. Seringnya kita menggunakannya adalah coarse screen. Kemudian di coarse ini ada manually clean sama mechanically clean. Yang mechanically clean itu ada jenis chain drift, reciprocating catenary, sama continuous belt. Sedangkan untuk fine screen itu ada static wet wire, step, travel band, sama drum. Apa Bu? Jenis-jenis ini gitu ya. Nah, bentuknya lihat nanti ya. Kita akan lihat nanti saat membahas coarse screen, itu nanti chain driven itu yang mana, reciprocating itu yang mana, catenary itu yang mana, continuous belt yang mana, itu ada di selanjutnya. Kita bahas dulu, berikutnya adalah screeningnya ya. Jadi padatan yang tertahan di saringan itu disebut dengan screening. Ya. Semakin kecil bukaan saringan, maka semakin besar kuantitas padatan yang tertahan. Ini adalah typical information on the characteristic and quantities of screening removed from wastewater with coarse screen. Ya. Di sini terlihat bahwa jika semakin kecil bukaannya, ya, maka volume dari padatan yang tertahan itu semakin besar. Gitu ya. Ini contohnya 6 mm, maka volume dari screening setiap 1000 meter kubik air yang diolah adalah 51 hingga 100 liter. Dengan tipikal adalah 67. Sedangkan kalau bukaan dari barnya itu 50 mili ya atau 5 cm, maka banyaknya volume dari padatan yang tertahan hanya 4 hingga 11 liter per 1000 meter kubik. Gitu. Sedangkan ini untuk fine screen ya.
Ada fine bar screen, static wet wire, sama rotary drum. Nah, ini adalah coarse screen ya. Tadi kan dibagi menjadi manually clean sama mechanically clean. Nah, ini adalah contoh dari peletakan screen kalau dibangun secara manually clean ya. Jadi kita akan membersihkan screen-nya secara manually. Ini direction of flow-nya dari sisi kiri ini ya. Ini katakanlah pipanya ya. Ini tampak atasnya seperti ini. Ini ada pipa yang membawa air limbah, kemudian dia masuk ke sebuah saluran yang dilengkapi dengan screen. Nah, screen-nya itu dipasang dengan sudut tertentu, begini ya. Nah, ini ada sudutnya. Begitu. Nah, kemudian untuk padatan yang tersisihkan itu akan diletakkan di platform for screening ini. Nah, platformnya itu ada lubang-lubangnya ini, ya, perforated atau lubang, agar airnya itu bisa netes kembali ke saluran. Sehingga screening yang tertahan itu bisa lebih sedikit kandungan airnya gitu ya, karena airnya sudah ada yang kembali melalui perforated-nya ini. Sedangkan untuk chain driven, reciprocating rake sama catenary dan continuous belt itu digambarkan seperti ini. Ini kelebihan di antara ini semua apa, Bu? Gitu ya, kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya ini untuk kelebihannya dan kekurangannya dari masing-masing mesin ini tidak ada kelebihan dan tidak ada kekurangan. Pokoknya ini sama-sama menggunakan mesin begitu. Cuman ini nanti tergantung dari apakah operatornya itu ada dan apakah uangnya itu ada untuk membeli gitu ya. Nanti bisa kalian pelajari sendiri ya mengenai coarse screen dengan mechanically clean. Ini yang A itu berarti dia menggambarkan yang ini ya, chain driven screen. Yang B berarti yang reciprocating rake gitu. Yang C berarti yang catenary, yang D ini berarti yang continuous belt. Nah, ini typical bar design range ya. Kalau manually sama mechanically itu dibedakan menjadi bar size, clear spacing between bar, sama strukturum vertikal. Nah, ini terlihat kalau mechanical itu bisa dipasang tegak lurus ya, karena dia bisa 0 derajat. Tapi kalau yang manual itu tidak bisa dipasang tegak lurus. Dia minimal harus ada sudut 30 derajat dari vertikalnya. Untuk ukurannya ya, ini clear spacing between bars. Ini kan ada 6 hingga 75 mili nih di mechanical. Nanti bisa kalian menentukan terlebih dahulu bukaannya, baru menentukan mechanical-nya menggunakan apa gitu. Untuk pertimbangan dalam desain instalasi screen itu meliputi lokasi, kecepatan sebelum screen, jarak antar batang atau mesh, head loss melalui screen, penanganan, pemrosesan, dan pembuangan padatan tersaring, dan kontrol. Ini adalah rumus untuk menghitung head loss ya. HL sama dengan 1/C kali VS kuadrat min V kuadrat per 2G. Nah, untuk fine screen ini dibagi menjadi static wet wire, rotary drum, traveling belt, dan step type screen. Ini ya contohnya. Ini ada inletnya di sini. Kemudian dia mengarah ke sini, feed distribution weir. Jadi ini adalah weir yang mendistribusikan feed inlet. Kemudian ini
With wire screen-nya itu bentuknya agak curve gini ya, ada agak lengkung gitu. Kemudian airnya akan lolos dari saringan ini ya, sedangkan padatannya akan tertahan. Nah, padatan yang tertahan akan keluar dari sini, sedangkan airnya akan keluar dari sini. Nah, gitu. Ini contoh dari fine screen. Apakah boleh, Bu, memasang screen itu tanpa coarse screen langsung fine screen gitu ya? Ya boleh-boleh saja, tapi nanti cepat buntu gitu ya, karena dia bukaannya kan kecil. Nah, kalau bukaannya kecil, tanpa kita dahului coarse screen, nanti cepat tersumbat bukaan dari screen-nya. Kalau bukaannya tersumbat, nanti efisiensinya akan menurun ya, dan head loss-nya akan meningkat seperti itu. Jadi kalau ingin menggunakan fine screen harus didahului dengan coarse screen gitu ya. Sama halnya kalau ingin menggunakan micro screen berarti harus didahului dengan coarse screen dan fine screen seperti itu. Tidak boleh langsung saya nggak mau coarse Bu, saya langsung mau fine. Atau saya nggak mau coarse dan fine Bu, saya langsung mikro. Tidak boleh seperti itu. Ya, harus bertahap ini penyaringannya. Nah, ini untuk screen, apakah ada yang ingin bertanya sebelumnya? Tidak ada? Jika tidak ada, kita akan lanjutkan ke grid chamber ya. Ini adalah preliminary yang berikutnya. Grid ini adalah pengertian dari padatan ya. Jadi padatan itu ada yang disebut sebagai grid. Contohnya grid ini apa sih Bu? Ya, seperti pasir gitu ya, itu disebut sebagai grid. Nah, chamber ini adalah sebuah ruang. Jadi ini adalah ruang untuk menyisihkan grid. Grid ya, grid terdiri dari pasir, kerikil, dan material berat lainnya. Pemisahan grid dari air limbah biasanya dilakukan di grid chamber yang dirancang untuk memisahkan partikel grid yang berat dari padatan organik yang ringan secara fisik. Grid chamber sering diletakkan setelah bar screen dan sebelum pengendapan pertama. Ada 3 tipe umum dari unit pemisahan grid. Yang pertama adalah horizontal flow grid chamber. Kemudian yang kedua adalah aerated grid chamber. Dan yang ketiga adalah vortex grid chamber. Kalau horizontal flow grid chamber ini berarti alirannya tipenya adalah horizontal. Kalau aerated ini bedanya apa Bu dengan horizontal gitu ya? Berarti dia ada aerasinya gitu ya. Dengan vortex ini berarti kita menyediakan gitu ya, atau kita membangun sebuah grid chamber agar terjadi vortex atau putaran di dalam grid chamber tersebut. Nah, ini adalah typical design information for horizontal flow grid chamber. Ini untuk grid chamber yang tipe pertama ya. Ini saya ambil dari bukunya Metcalfe and Eddy. Untuk waktu detensinya antara 45 hingga 90 detik. Kalau kita lihat yang SI unitnya saja ya. Kemudian horizontal velocity atau kecepatan horizontalnya antara 0,25 hingga 0,4 meter per detik. Settling velocity for removal of 0.21 mm atau dengan kata lain 65 mesh material itu di 1 hingga 1,3 meter per menit kecepatan pengendapannya, sedangkan untuk 0,15 mili material kecepatan pengendapannya ada di 0,6 hingga 0,9 meter per menit. Head loss in a control section as percent of depth in channel adalah 30 hingga 40%. Sedangkan
At length allowance for inlet and outlet turbulence sebesar 25 hingga 50%. Ini adalah typical design untuk horizontal flow grid chamber. Sedangkan untuk typical design dari aerated grid chamber ini saya ambil dari buku Davis ya. Retention time-nya ada di 120 hingga 300 untuk peak flow rate ya. Kemudian dimensinya, untuk dimensinya ini adalah dimensi dari cairannya ya atau liquidnya. Itu 2 hingga 5 meter kedalaman dari liquidnya. Lebarnya 2,5 hingga 7 meter. Rasio lebar dibanding kedalaman adalah 1:1 hingga 5:1. Dengan nilai yang umum digunakan adalah 1,5:1. Panjangnya adalah 7,5 hingga 27,5 meter. Rasio panjang banding lebarnya ada di 2,5:1 hingga 5:1. Baffle ya atau sekat di inlet dan outlet ini tertulis bahwa dibutuhkan ketika aliran masuk secara paralel ke tangki. Kemudian untuk intermediate baffle ya, itu across width atau sepanjang dari lebarnya. Sedangkan untuk longitudinal baffle itu diletakkan 1 meter dari dinding. Karena ini aerated ya, berarti ada air supply atau supply dari udara. Debitnya sebesar 0,0019 hingga 0,0125 meter kubik per detik kali meter. Dengan letak diffuser 0,6 hingga 1 meter ya di bawah dasar bak. Kemudian velocities ya ada transverse roll sama ada across bottom. Untuk transverse roll di 0,6 hingga 0,45 meter per detik, sedangkan di across bottom ada di 0,03 hingga 0,45 meter per detik. Ini ada keterangannya ya. Untuk transverse roll berarti yang tertangkap diukur di 150 mm di bawah permukaan. Sedangkan untuk yang kecepatan across bottom itu diukur pada dasar dari longitudinal baffle. Untuk quantity of grid sebesar 0,004 hingga 0,2 meter kubik per 1000 meter kubik. Nah, ini adalah contoh dari aerated grid chamber. Ini adalah pompa ya, pompa untuk menarik grid yang terkumpul. Kemudian ini adalah diffusernya. Untuk vortex type grid chamber, ini detention time at all average flow rate ada di 20 hingga 30 detik. Diameternya ya, uppernya di 1,2 hingga 7,2 meter. Dasarnya atau lowernya di 0,9 hingga 1,8 meter. Jadi kan terlihat dia semakin ke bawah ini semakin kecil diameternya ya, karena kita akan menimbulkan gaya vortex atau putaran. Ketinggiannya di 2,7 hingga 4,8 meter. Removal rate untuk 0,3 mili ada di 92 hingga 98%, 0,24 mili ada di 80 hingga 90%, 0,15 mili ada di 60 hingga 70%. Nah, ini adalah gambaran dari vortex grid chamber. Ini inletnya di sini, ya. Kemudian outletnya ada di sini. Kemudian ini adalah drive unitnya, gitu. Ini gambaran dari inlet outletnya ya. Ini tampak atasnya seperti ini. Ini inletnya itu dari arah sana, ini dari arah sini. Kemudian outletnya itu ke arah sana.
Kemudian ini untuk gridnya itu juga akan dipompa begitu, sama seperti yang aerated tadi. Ini adalah contoh dari horizontal grid. Ini untuk bukan horizontal grid, ini untuk grid influence. Jadi untuk gridnya yang sudah tersisihkan ya, itu juga nanti di sini akan dicuci gitu ya, karena ini ada tulisan wash grid. Jadi gridnya itu akan masuk lewat sini. Kemudian ini ada inlet untuk air cuciannya ya, wash water inlet. Kemudian ini adalah seperti ini disebutnya conveyor gitu ya, jadi dia akan berputar-putar begini. Nah, untuk wastewater discharge-nya ada di bagian ini. Nah, untuk gridnya yang sudah tercuci akan terbuang di bagian sini. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Rancanglah sebuah aerated grid chamber, sebuah instalasi pengolahan air limbah domestik dengan debit rata adalah 20.000 meter kubik per hari dengan F-peak sebesar 2,5. Direncanakan kedalaman bak sebesar 3 meter. Udara dipasok dengan laju 0,35 meter kubik untuk setiap 1 meter panjang. Diasumsikan grid yang terkumpul sebesar 0,1 meter kubik per 1000 meter kubik pada debit puncak. Kalian diminta untuk menentukan dimensi tangki, menentukan kebutuhan suplai udara total, dan menentukan kuantitas dari grid. Ini contoh soal untuk grid chamber, saya beri waktu 10 menit ya untuk mencoba, kemudian kita akan bahas bersama setelah 10 menit. Jadi sampai pukul 16:12. Gitu. Ini bisa dicatat terlebih dahulu ya. 2 menit lagi saya akan pindah ke kriteria desainnya. Baik, ini adalah typical design kriteria ya dari aerated grid chamber sesuai dengan contoh soalnya.
Baik, sekarang sudah pukul 4:12 ya, kita akan bahas bersama bagaimana cara menentukan dimensi dari tangki, kebutuhan suplai udara total, dan kuantitas dari grid untuk contoh soal berikut. Nah, bagi rekan-rekan sekalian, walaupun ini contohnya hanya satu ya, mengenai aerated grid chamber, kalian juga tetap harus belajar bagaimana cara mendesain grid chamber dengan tipe horizontal flow ataupun dengan tipe vortex ya. Karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa memberikan banyak contoh soal begitu ya. Ini hanya ada satu contoh soal yaitu aerated grid chamber. Itu pun hanya untuk menentukan dimensi, kebutuhan suplai udara dan kuantitas grid. Nah, kita akan mulai dari dimensinya terlebih dahulu ya. Kita tahu bahwa dimensi ini kita cari berdasarkan volume ya. Nah, untuk volume kita bisa mencari dengan cara